Justru yang rusak di KM 50 mobil 6 Syuhada. Nggak ada mobil polisi yang rusak, saudara. Karena kalau ada tembak menembak, tubruk-tubrukan mobil saudara, mobil polisi rusak juga dong. Nggak ada, saudara. CCTV itu kunci. Tolong dicari, Pak. Tolong dicari. Selidiki, Pak. CCTV itu di mana? Agar kami ini tidak suudzon kepada semua polisi. Karena masih banyak polisi yang baik, Pak. Masih banyak jenderal yang baik, Pak. Jangan sampai kami curiga kepada semua polisi. Cari itu CCTV. Dudung sedang menunggu azab dari kasus KM 50, teman-teman semuanya. Terkait meninggalnya 6 laskar syuhada FPI ditembak oleh pihak kepolisian, sudah banyak pihak kepolisian yang gugur akan mubahalah dari Habib Rizik Syihab mengenai 6 laskar FPI yang syuhada ditembak polisi. Mari kita lihat dulu videonya, teman-teman. Ada Barbaju Loreng menurunkan baleho Habib Rizik. Itu perintah saya. Itu perintah saya. Karena berapa kali Pol PP nurunkan, dinaikkan lagi. Ya. Perintah saya itu. Begini, ya. Kalau siapapun di Republik ini, siapapun. Ini negara-negara hukum. Ini negara-negara hukum. Harus taat kepada hukum. Ya kalau masang baleho itu udah jelas ada aturannya. Ada bayar pajaknya. Tempatnya juga sudah ditentukan. Jangan seenaknya sendiri. Ya. Jangan seenaknya sendiri seakan-akan dia paling benar. Nggak ada itu. Ya. Nggak ada. Jangan coba-coba pokoknya. Jangan coba-coba. Kalau perlu FPI bubarkan aja itu. Bubarkan saja itu. Ya. Kasihan prajurit. Di berita Tempo ini itu potongannya 2,5 juta. Jadi prajurit yang gajinya itu di bawah rata-rata, guys, ya. Kasihan mereka bintara tam-tama. Itu sampai nerima gaji itu sekitar 150.000 aja per bulan. Ini berita Tempo loh ini. Nah, ternyata mangkrak. Kemarin gua nemu di Pontianak itu kan ada beritanya, gua naikin juga. Mangkrak seperti itu. Yang ngasih perintah Dudung Abdurrahman. Dung. Ya Allah. Jalur langit sedang bekerja, guys, kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, apa kabar, guys? Salam Pak Dudu. Justru yang rusak di KM 50 mobil 6 Syuhada. Nggak ada mobil polisi yang rusak, saudara. Karena kalau ada tembak menembak, tubruk-tubrukan mobil saudara, mobil polisi rusak juga dong. Nggak ada, saudara. CCTV itu kunci. Tolong dicari, Pak. Tolong dicari. Selidiki, Pak. CCTV itu di mana? Agar kami ini tidak suudzon kepada semua polisi. Karena masih banyak polisi yang baik, Pak. Masih banyak jenderal yang baik, Pak. Jangan sampai kami curiga kepada semua polisi. Cari itu CCTV KM 50, buka di depan publik, depan masyarakat. Di sana akan kelihatan siapa itu isi daripada mobil Land Cruiser hitam. Siapa itu komandan yang memberikan arahan. Dan itu menjadi bukti bahwa 6 laskar masih hidup. Dan CCTV itu nggak sampai di situ. Saat laskar keluar dari pintu tol Kerawang Timur, itu terekam CCTV. Saat laskar ditembaki depan hotel Novotel, saudara, itu juga ada CCTV di hotel tersebut. Itu juga tolong CCTV-nya diamankan. Begitu juga saat mobil dipaksa masuk kembali ke pintu tol Kerawang Barat, di situ juga ada CCTV. Bagaimana kondisi mobil saat masuk? Apakah bannya sudah pecah atau belum? Apakah sudah terluka atau belum? Sehingga jelas di mana tembakan itu terjadi. Dan sepanjang tol semua ada CCTV-nya. Dan di CCTV itu terlihat siapa saja petugas, saudara, yang hadir di KM 50. CCTV itu nggak boleh dihilangkan. Maka itu kita minta tolong Pak Sigit,
Tolong Pak Kapolri, dengan hati yang tulus, dengan kecintaan kami sebagai rakyat kepada institusi kepolisian, karena nggak mungkin kita hidup tanpa polisi, nggak mungkin saudara. Berbahaya sekali Indonesia hidup tanpa polisi, tapi hidup dengan polisi bejat lebih berbahaya saudara. Maka itu kita minta kepada Bapak Kapolri, kami dukung Bapak, kami dukung kepolisian. Yuk kita bersihkan Polri dari seluruh oknum-oknum yang bejat, oknum-oknum yang zalim. Nah, kami tidak mau menuduh Pak. Baik, kita nggak usah nuduh Pak. Ayo kita keluarkan aja CCTV-nya. Nanti kan ketahuan Pak, siapa yang terlibat di situ. Siapa itu yang ada di Land Cruiser hitam? Berapa sih Land Cruiser hitam itu? Nomor seri polisinya ada kok di CCTV Pak. Ada, semua mobil kelihatan Pak. Apa betul ada mobil petugas yang diserang sama laskar, katanya dihancurkan dengan pedang saudara, kemudian dia punya bodinya disabet-sabet dengan parang? Apa betul? Nanti di CCTV kelihatan Pak, mobil yang mana itu yang disabet oleh laskar. Kenapa CCTV tersebut harus disembunyikan? Nah, jadi kalau kita mau bicara novum baru, itulah adalah novum baru. Dan saudara, sekali lagi pernyataan jaksa bahwa saudara, tim yang urus CCTV Sambo adalah tim yang sama yang mengurus CCTV KM50. Saya tidak bikin hoax, saya tidak bikin bohong, saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh jaksa dalam forum resmi persidangan Sambo dalam dakwah. Mungkin ada tambahan dari Pangdam Jaya, kami persilakan. Baik, terima kasih ya Polda. Pada prinsipnya Kodam Jaya Jayakarta sesuai dengan undang-undang yang diatur akan memberikan perbantuan Kamtibmas dan penegakan hukum. Tadi yang sudah disampaikan oleh Kapolda, dan Kodam Jaya akan mendukung penuh tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Kami solid, dan saya minta yang disebutkan tadi MRS segera mengikuti aturan-aturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Ya, kami akan tegakkan bersama-sama dengan Polda Metro Jaya. Terima kasih. Sekian ya rekan-rekan sekalian, untuk rilis selanjutnya akan disampaikan oleh Andi Oktawian, pengawal IBHRS yang paling tua yang telah mempersiapkan pernikahannya. Namun 1 bulan sebelum pernikahan dilangsungkan, Andi Oktawian menjemput kematian syahidnya dalam peristiwa berdarah KM50 rahimahullahu rahmatal abrar. Yang kedua, Syahid Ahmad Sufyan bin Suparji. Ahmad Sufyan yang dikenal dengan panggilan Ambon berumur 26 tahun. Seorang pemuda tamatan SD kemudian melanjutkan paket C, belum ada ikatan pernikahan. Pemuda yang terkenal jenaka dan suka bercanda, namun dikenal rajin hadir majelis ta'lim. Anak seorang janda yang kesehariannya hanya menjual gorengan-gorengan dengan pendapatan 200.000 per hari untuk membiayai Ahmad Sufyan dan adiknya. Menurut keterangan kawan-kawannya, Ahmad Sufyan meminta wangian untuk dipakai di dalam mobil. Sebelum akhirnya Ahmad Sufyan dengan wangian yang dipakainya menjadi saksi harumnya darah Ahmad Sufyan yang mati syahid dibantai dalam kasus KM50. Allahu Akbar. Yang ketiga, Syahid Lutfi Hakim bin Dainuri. Lutfi Hakim adalah tamatan sekolah menengah atas atau SMA. Umurnya 25 tahun. Ibundanya hanya seorang ibu rumah tangga dan ayahnya seorang tukang dan buruh harian lepas di proyek bangunan. Lutfi Hakim biasa menjadi pengemudi ojek online. Menurut keterangan di dalam sepekan mungkin ada 2 atau 3 kali dapat pelanggan, dikarenakan dalam masa pandemi COVID-19 itu pun hasil ojek online digunakan untuk servis motor dan keperluan sehari-hari. Namun Lutfi mencari tambahan penghasilan yang halal dengan melatih remaja di lingkungannya untuk main bola 2 kali sepekan dengan honor Rp50.000 setiap latihan, sehingga dari melatih tersebut Lutfi Hakim kisaran Rp100.000 sampai Rp400.000 per bulan. Pemuda yang rajin ibadah, sopan serta ramah terhadap kawan-kawan dan tetangga. Dalam pesan WA terakhir Lutfi Hakim saat sedang berada di markas DPP FPI Petamburan kepada ayahnya, yakni meminta sang ayah selaku orang tua untuk ridha dan ikhlas kepadanya. Pesan tersebut menjadi pesan terakhir yang diterima keluarga sebelum mati syahid dalam peristiwa pelanggaran HAM berat KM50. Rahimahullahu rahmatal abrar wa hasyarahu mahasyu'ada'il akhyar. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya Syahid Faiz Ahmad Syukur bin Syuhada. Faiz pemuda berumur 22 tahun, seorang anak sulung, seorang mahasiswa semester 5 di Universitas Jakarta, dengan mengambil jurusan ilmu komputer dan teknik informatika untuk menjadi seorang digital graphic designer.
Faiz sehari-hari menjual logam mulia. Dengan penghasilan itu digunakan untuk membiayai kuliah dan membantu adik-adiknya serta membantu ibunya. Bahkan Faiz sering menyampaikan kepada ibunya akan menyekolahkan kedua adiknya. Faiz pernah belajar di pondok pesantren beberapa tahun, sehingga memiliki semangat ibadah dan mengaji yang tinggi. Bahkan memiliki suara yang indah baik dalam azan maupun membaca Al-Quran, serta kemampuan bela diri dan skill olahraga sunnah memanah yang mumpuni. Dan digunakan ilmunya tersebut untuk melatih anak-anak belajar memanah tanpa dibayar. Faiz begitu kuat memiliki tekad untuk meninggal dalam keadaan mati syahid. Itu dibuktikannya dengan setia mengisi formulir dalam lamaran pekerjaan pada kolom cita-cita dengan isian mati syahid. Bahkan Faiz sempat membuat channel YouTube dengan nama Inmasya, yang merupakan singkatan dari Insyaallah Mati Syahid. Yang menariknya, dalam channel tersebut baru mengupload 6 video seperti memberikan isyarat atas 6 syuhada M50. Bahkan menurut keterangan di hari Sabtu tanggal 5 Desember, 2 hari sebelum Faiz menyebut kematian dalam syahidnya, Faiz meminta ibundanya untuk menyediakan seragam laskarnya untuk berangkat ke Petamburan seraya berkata, doain ya ma. Ternyata itu merupakan kata-kata terakhir yang didengar sang ibunda. Kawan-kawan Faiz mengutarakan bahwa Faiz sering minta doa mati syahid serta doa orang tuanya. Faiz menggapai kematian dalam kesyahidan dalam peristiwa pelanggaran HAM luar biasa KM50 rahimahullahu rahmatal abrar. Syahid Muhammad Suci Qaddafi Putra bin Hendra Mulyana. Suci Qaddafi, pemuda berusia 21 tahun, anak kedua dari 2 orang bersaudara. Seorang mahasiswa lulusan Universitas Dharma Persada Duren Sawit Jakarta yang belajar di Fakultas Perkapalan. Semula Qaddafi sempat terdaftar dalam jurusan hukum dengan alasan menegakkan keadilan dan melindungi ulama. Namun karena beberapa hal Qaddafi berpindah fakultas. Suci Qaddafi terkenal soleh, rajin mengikuti majelis ta'lim di berbagai wilayah di Jakarta termasuk kegiatan FPI. Bahkan saat Suci Qaddafi dalam tugas kewajiban untuk menjaga keamanan di markas FPI Petamburan, tetap mampu menuntaskan tugas akhir skripsinya dengan segala risiko yang ada. Namun totalitas khidmahnya dengan tetap apik dalam membagi waktu dalam penuntasan kewajiban perkuliahan. Suci Qaddafi dapat menuntaskan dengan hasil nilai yang istimewa cum laude. Bulan September 2021 menjadi hari wisuda Suci Qaddafi. Namun kekejaman pelanggaran HAM KM50 menjadikan momen tersebut berganti menjadi mati syahidnya pada tanggal 7 Desember 2020 Masehi, setahun sebelum wisudanya. Berikutnya Syahid Muhammad Reza bin Murtani. Muhammad Reza pemuda berumur 20 tahun yang memiliki kecintaan kepada ulama dan habaib, serta memiliki tekad kuat ingin membahagiakan ibundanya karena ayahnya telah meninggal dunia sejak Muhammad Reza berusia 3 bulan. Muhammad Reza bekerja sebagai hansip di salah satu wilayah demi membantu ibundanya yang merupakan seorang pedagang nasi warteg. Menariknya, di sela-sela kesibukannya dalam mencari nafkah sebagai seorang hansip yang gajinya tidak seberapa, Muhammad Reza juga menjadi anggota FPI. Dalam buku catatan pribadinya, ternyata Muhammad Reza memperoleh gaji 200.000 setiap bulan, kemudian disisipkan 20.000 untuk mencicil seragam FPI, kemudian bersedekah 10.000, sisanya disisipkan untuk diberikan kepada ibunya, saudara. Dengan keterbatasannya dalam keuangan, namun bercita-cita memberikan rumah untuk sang ibu tercinta. Kecintaan dan baktinya kepada orang tua membuahkan hasil. Pasca terbantainya Muhammad Reza dalam peristiwa berdarah KM50, keluarga Muhammad Reza telah memiliki rumah di wilayah Cibinong. Apa yang kau lakukan akan kau tuai. Seperti itulah peribahasa teman-teman semua. Jenderal Dudung, siap-siap saja Anda akan masuk bui seperti Ferdi Sambo dan kawan-kawannya. Sekian video kali ini, terima kasih.